Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordi, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Penempatan di Sekretariat Daerah, bagian Sumber Daya Alam, subbagian Kehutanan, dengan jabatan Analis Informasi Sumber Daya Hutan. Saat ini saya akan membuat video tentang manajemen ASN. Silakan disimak teman-teman. Langsung saja teman-teman. Sistem merit adalah kebijakan dari manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar serta tanpa diskriminasi. Dan sistem merit juga berarti konsepsi dalam manajemen ASN yang menggambarkan implementasi objektivitas dalam keseluruhan atau semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan serta prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Tujuan dari sistem merit adalah merekrut ASN yang profesional, mengembangkan ASN, pemberian kompensasi, mengembangkan kemampuan ASN, dan melindungi karir ASN. Lanjut pada landasan hukum sistem merit, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbaharui pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pan-RB atau Permen Pan-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN. Dan yang terakhir ada Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019, di mana KASN adalah pengawas penetapan sistem merit di Indonesia. Lanjut, setelah pokok bahasan sistem merit, kita akan membahas tentang aparatur sipil negara. Yang pertama ada asas ASN. Asas ASN, asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Yang pertama ada kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesejahteraan, serta kesetaraan. Prinsip ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip yang pertama nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Lanjut pada kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Lanjut pada kedudukan dan fungsi ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Lalu, peran ASN. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir ada fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pada sistem merit yang akan kita bahas kali ini,
secara umum di Indonesia dan secara khususnya di Kabupaten Mamuju. Ada 2 poin yang ingin saya tekankan yaitu pada pengadaan ASN dan pemberian tunjangan penghasilan pegawai di pemerintah Kabupaten Mamuju. Pada poin yang pertama yaitu pengadaan ASN, mulai dari tahun 2017 ya teman-teman, kalau saya tidak salah, pengadaan ASN itu sudah menetapkan sistem merit. Pengadaan ASN 2017, 2018, 2019, dan yang terakhir yang baru-baru ini tahun 2021, pengadaan tahun 2021, semua telah dilakukan sesuai dengan sistem merit, dilakukan rekrutmen ASN. Semua wilayah di Indonesia telah melakukan sistem merit, di mana pengadaan seleksi ASN dilakukan secara terbuka, jujur, dan tanpa memandang suku, ras, dan budaya. Terbukti dari sistem yang telah menggunakan CAT atau Computer Assisted Test dan juga live score, sehingga tidak terjadi kecurangan serta live score dan CAT ini sangat transparan dalam pelaksanaan seleksinya. Dalam kondisi ideal, instansi sudah mempunyai kebijakan internal yang baik, seperti Permen, peraturan gubernur, dan peraturan bupati. Terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS maupun P3K atau dari instansi lain. Dan itu dapat kita lihat dari dikeluarkannya Permen PAN RB nomor 27, 28, serta 29 di tahun 2021 untuk proses CPNS, P3K guru, dan P3K non-guru. Jadi secara perlahan pemberlakuan sistem merit di Indonesia sudah berjalan cukup baik dalam pengadaan ASN secara umum di Indonesia. Jadi saya sedikit bercerita teman-teman terkait pengadaan ASN. Kebetulan saya mendaftar menjadi CPNS itu 2 kali teman-teman, di tahun pada pengadaan 2019 dan pada pengadaan tahun 2021. Nah, perbedaan yang sangat mendasar pada tahun 2019 dan 2021 itu ada satu hal yang saya rasakan, yaitu pada tahun 2019 live score CAT atau Computer Assisted Test itu kita cuma bisa lihat di depan tempat kita tes. Jadi misalnya kita bersama keluarga datang, kita didampingi oleh keluarga kita datang ke tempat tes CAT, keluarga kita yang di luar ruangan tes itu sudah langsung bisa melihat nilai kita di luar, tapi belum bisa dipublikasikan. Itu setahu saya waktu saya tes tahun 2000 pada CPNS tahun 2019. Nah, bedanya pada saat saya tes tahun 2021 teman-teman, sudah ada di YouTube live score-nya, jadi langsung live score dari YouTube teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi langsung datang ke tempat tesnya langsung, tapi kita sudah bisa lihat di YouTube. Jadi sangat meminimalisir kecurangan teman-teman. Jadi begitu. Kemarin kan ada kasus ya teman-teman, di mana ada beberapa orang yang berusaha mencurangi CAT ini, tapi akhirnya ketahuan karena video dari live score di YouTube pada saat tes CAT itu teman-teman bisa diputar ulang begitu. Jadi ketika ada publik yang melihat kejanggalan pada live score, itu bisa langsung melaporkan, dan saya yakin komisi ASN atau pejabat yang berwenang akan langsung menanggapi laporan-laporan tersebut. Oke, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu TPP. Nah, TPP itu berkaitan erat dengan kinerja teman-teman. Jadi kalau kinerja kita tidak bagus, maka TPP atau tambahan penghasilan pegawai kita sebagai ASN itu tidak akan dibayar full. Jadi TPP itu bergantung pada kinerja yang kita lakukan. Nah, regulasi tentang TPP sendiri itu sudah ada di pemerintah Kabupaten Mamuju, yaitu pada peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah. Jadi sebelum masuk ke dalam TPP harus ada dulu instansi yang menaungi teman-teman. Jadi itu diatur dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 yang diterbitkan pada 28 September tahun 2016. Nah, lalu
ditindaklanjuti lagi tentang TPP ini pada Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2022. Tanggal cantik ya teman-teman, 2222. Nomor 22 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai yang disahkan pada 23 Agustus tahun 2022. Jadi masih sangat baru teman-teman. Tapi jangan lihat dari barunya teman-teman, tapi lihat dari prosesnya. Karena pemerintah Kabupaten Mamuju ini sebelumnya belum menetapkan TPP, jadi baru mulai tahun ini. Jadi tahun lalu teman-teman, pemerintah Kabupaten Mamuju itu masih menggunakan istilahnya kinerja ya. Nah, kinerja ini pada dasarnya agak berbeda dengan TPP, karena dalam sistem TPP kita harus mengaitkan dengan SKP-nya kita, sementara kinerja itu didasarkan pada absen. Nah, pada tahun 2022 pemerintah Mamuju dengan komitmennya telah mengubah sistem kinerja menjadi sistem TPP. Jadi setiap pegawai negeri sipil itu teman-teman setiap bulan harus melaporkan apa-apa yang sudah dia kerjakan, apakah sesuai dengan target SKP-nya atau tidak. Jika kurang dari nilai-nilai yang ditetapkan, maka TPP-nya tidak akan dibayarkan secara 100%. Nah, hal ini juga menurut saya menjadi suatu kemajuan ya teman-teman dalam sistem merit di Indonesia, di mana hal ini mendorong para pegawai untuk lebih semangat dalam bekerja untuk bisa mendapatkan tunjangan penghasilan pegawainya, tambahan penghasilan pegawainya, begitu teman-teman. Jadi dalam pengimplementasiannya ini tentang TPP sangat bagus untuk salah satu penyelenggaraan sistem merit di pemerintah Kabupaten Mamuju. Contoh lain yang mau saya ambil, teman-teman bisa lihat di gambar langsung tentang Sakip. Buktikan keseriusan, tingkatkan Sakip. Pemkab Mamuju berguru ke Menpan RB, di mana Sakip merupakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang merupakan integritas dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan yang selaras dengan sistem pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Jadi ini menurut saya merupakan salah satu implementasi langsung dari sistem merit yang dalam manajemen ASN, dalam birokrasi. Yang kedua ada paparkan rencana aksi pengembangan SDM, Bupati Mamuju komitmen tingkatkan dukungan anggaran. Jadi sistem merit ini saya lihat teman-teman penekanannya ada pada SDM. Nah, di mana ada rencana atau aksi pengembangan SDM itu sudah sangat terkait dengan sistem merit. Jadi saya rasa berita ini juga relevan. Bupati Mamuju komitmen tingkatkan dukungan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia. Lalu ada gambar yang ketiga, teman-teman bisa lihat. Sekda Mamuju mengatakan jam karet bisa merusak sistem. Nah, sistem yang dimaksud di sini adalah sistem kerja teman-teman. Di mana ketika kita terlambat masuk kerja, maka pekerjaan kita akan tertunda, akan banyak waktu terbuang, akan kacau begitu teman-teman. Jadi Pak Sekda Mamuju mengatakan jam karet bisa merusak sistem. Jadi saya juga mengingatkan ini dengan sistem merit, karena sistem merit itu melihat kinerja ASN juga dilihat dari kedisiplinan ASN tersebut. Yang terakhir ada 10 OPD Pemkab Mamuju akan menjadi contoh wilayah bebas korupsi. Jadi sistem merit juga tidak hanya berkaitan dengan manajemen ASN ya teman-teman, tapi juga berkaitan dengan integritas ASN, di mana integritas salah satu poinnya itu bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi saya rasa ini juga sangat-sangat relevan dengan sistem merit. Terima kasih. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya Jordi, undur pamit. Salam sistem merit.